ينفعنا بأسرار من وارهم في الدين الآخرة بسر النبي والنبي بسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah hadar ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidamakillah wa sahbihi kama walah wa la hawla la quwwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan bil khusus Ustadz Zainuddin. Alhamdulillah bisa berhadir di tengah-tengah kita. Insyaallah nanti Ustadz Zainuddin kita suruh sedikit menyampaikan tausiah atau nasihat agama untuk kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita ini bisa membawa keberkahan kepada diri kita, dan mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah bersama-sama di dalam surganya bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan penerus perjuangan beliau yaumil qiyamah. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya halaman 16 ke 15 yang ketiga. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baris ke-9 dari bawah, halaman 15. Ketiga, seseorang yang menuntut ilmu dan ia menjadikan ilmunya itu sebab pada membacakan harta dan kemegahan dan kebesaran dan kemuliaan, dan supaya banyak orang yang mengikut akan dia, dan supaya banyak orang kasih kepadanya, dan supaya mudah dapat segala hajatnya, padahal mereka tidak ingin ingat akan perbuatannya dan qasatnya yang jahat itu, karena disangkakan akan dirinya itu hampir kepada Allah Ta'ala, karena ia berupa dengan rupa ulama dan berlaku seperti kelakuan ulama. Maka mereka itulah orang yang dapat binasa di akhirat, dan yang sangat kurang akal mereka itu. Lagi tertipu daya, itu tertipu daya bacaannya. Tertipu daya ia dan sesat ia, lagi menyesatkan orang lain, dan mereka itu sejahat-jahat daripada ulama. Nah ini yang ketiga ini, dia niatnya menuntut ilmu, tapi ilmunya itu ketika menuntut tidak mengharap ridha Allah. Ketika menuntut ilmu dan dia mengajarkan ilmu ataupun jadi ulama, tidak ikhlas, yang dituntutnya hanya dunia, atau yang dituntutnya supaya
banyak pengikut. Nah ini yang bahaya. Ulama-ulama yang seperti ini yang bahaya. Mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu. Kita jadi ustadz atau jadi guru mengajarkan ilmu, tapi niatnya untuk dapat dunia. Nah itu. Tapi namanya manusia kayak kita ini pasti sudah yang dikejar dunia, cuma bisa dikurangi sedikit. Kita memang lain makam dengan para aulia, tapi usahakan ketika kita mengajar ataupun menuntut ilmu ataupun apapun itu, jangan mengharap dunia dulu, jangan. Ketika kita mengharap dunia, ternyata dunia tidak didapat, sakit hati. Contoh misalkan nih, yang mengharap dunia, kita sering seperti itu. Kita diundang orang acara mengisi Maulid Habsyi. Ini contoh nih, kita nih diundang orang acara mengisi Maulid Habsyi. Ternyata setelah selesai acara, orangnya mengucapkan terima kasih. Belikan. Ketika sampai di base camp, kada ada yang dibagi. Nah ini, kalau ketika kita pergi undangan mengharap itu, pulangnya sakit hati. Itu, ya kah? Nah, makanya ketika kita diundang orang, pertama kita niatnya membantu orang tadi. Yang kedua kita tuh menolongi orang. Kalau di situ menunaikan hajat orang tuh dapat pahala sudah. Pulangnya pun kita dapat makan. Alhamdulillah. Ketika pulang dapat ucapan terima kasih, alhamdulillah. Kada ada yang dibagikan tadi tuh. Nah, seperti itu, bila perginya ada yang diharap, ternyata tidak ada dapat harapan tadi, sakit hati. Bisa marah-marah, coba tahu aku kada umpat. Nah itu kenapa? Karena tulaknya tadi mengharap tuh. Coba kita ikhlas, tulak tadi buliknya santai. Nah, dan ketika kita diberi orang, alhamdulillah. Nih kalau misalnya seperti ini nih, kita pergi ke situ, ternyata kada dapat apa yang diberi orang, mudah-mudahan rezeki kita tuh di lain ada. Kalau kita seperti itu, pergi ke tempat orang kada sakit hati, itu bisa. Yang paling bahaya itu ustadz, guru, itu paling bahaya. Ketika pergi kepada orang, disuruh orang baca doa, guru minta doa, guru malam ni yasinan. Ternyata bulik kada di amplopi. Bila inya waktu berangkat mengharap itu, pulangnya pasti marah-marah. Nah, jadi ketika inya nuntut ilmu kada ikhlas seperti itu ketika awal nuntut ilmu. Nah hati-hati, jangan sampai kita seperti itu. Dibari kadakah, yang penting niat nolong orang. Allah tuh maha luas rezeki kita tuh kada di situ, di lain ada. Nah itu. Ya kalau sudah dari awal nih hikam nih dari seperti ini, ketika ada undangan atau mengharap, sampai ke tuha, sampai jadi tuan guru, sampai jadi ulama, mengharap terus tuh. Iyalah. Ya kalau kita kan tahu nih buat nikam nih, ada yang jadi ustadz, ada yang sudah jadi ustadz, ada sudah. Ya ada. Nah, makanya jangan berharap. Nah, ketika tolak undangan kah? Maka paling susah nih seperti ini. Kita ini
biasanya kalau diundang orang agama ini susah dianggar. Ya kalau biasa orang tuh ngundang, Ustadz kalau ngundang Hapsi kira-kira berapa mau kita sambatkan? Kalau kelarangan kadang kita padahkan kalau barinya sedikit. Nah itu ya kalau sedikit yang kasihan buannya. Nah itu ya sebab susah kita untuk menganggar akhiratnya susah. Mudahan yang mau undang paham, itu aja lagi. Nah itu aja. Tapi biasanya pasti kita tuh ataupun begini, kita mengajari orang, ikam diminta orang mengajar ngaji biasanya, iyalah guru ngaji nih. Pasti tuan rumah tuh, Ustadz kira-kira berapa per bulannya? Ya kah? Kita susah manggar seperti itu. Terserah aja bu, biasanya kayak itu, terserah aja bu, seikhlasnya ibu aja berapa. Tapi ketika kita ngajar, biasanya bilang ajar itu awal-awal semangat, jujur semangat. Terus setelah gajian, gajian ternyata kada sesuai dengan yang kita harapkan. Ya tidak sesuai yang kita harapkan. Nah bulan berikutnya tuh bisa kada semangat lagi tuh. Kenapa? Dari awal tuh bang ada yang diharap. Nah, tapi itulah kita ini susah. Kalau sudah urusan akhirat susah kita nganggarkan. Seharusnya yang berpikir itu orang yang minta tadi, minta hajat tadi itu berpikir. Kayak melajari ngaji itu kan untuk kemana? Untuk akhirat anaknya. Kasihan guru-guru ngaji, kasihan. Tapi ketika anaknya les bahasa Inggris, les matematika, berani membayar guru les mahal. Ketika melajari ngaji yang 50 sebulan gini di TPA bisa kada bayar, ya kada bisa anda bayar, padahal untuk akhirat. Nah ini kembali ke sini. Jadi ketika nuntut ilmu dan menjadi ulama, jangan sampai ada mengharapkan dunia atau mengharapkan kemuliaan. Wah aku nih nuntut ilmu jadi ustadz, jadi guru karena supaya aku mulia, supaya tanganku diciumi orang, supaya pengikutku banyak. Salah itu. Ini bagus nih. Ini nih melajari hati kitab nih. Jangan sampai seperti itu. Itu urusan nuntut ilmu. Ilmu tadi urusan akhirat. Itu sama dengan menjual akhirat untuk dunia. Bahaya. Jadi ulama pun hati-hati. Cuma kita kadang nembak siapa-siapa, kembali kepada diri kita. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Nah, apalagi kemarin tuh kemarin ini apa? Pilpres, pilek ya lah, caleg. Nah, pemilu itu begini, ketika sudah pemilu datang rame itu yang calon-calon tadi mendatangi ulama-ulama minta dukungan. Ya kalau dari 3 calon itu semuanya ada ulamanya, semuanya baik-baik. Yang bikin salah itu bukan calonnya aja lagi. Nah, jangan sampai ulama tadi direndahkan. Tuh hampir rata semua calon tuh kan ada ulamanya tuh. Nah, ada ulamanya tuh. Ya ada. Kita nih dengan paslon ini jangan saling berkerasan.
Bila sudah terjadi berarti aturan Tuhan tuh. Sini yang menang. Karena kawai lagi. Hampir merata. Pilkadanya kah? Bila sudah dicalonkan, rajin tuh ke rumah ulama, ke rumah tuan guru, ke rumah ustadz. Tapi ketika sudah jadi bisa melupakan itu. Nah, ulama yang ketika didatangi pejabat, kalau di dalam hadis kitab Imam Ghazali itu sejahat-jahat ulama yang mendatangi rumah pejabat. Nah itu sebaik-baik pejabat yang mendatangi rumah ulama. Nah itu bukan ulamanya datangi rumah pejabat, tapi pejabatnya datang ke rumah ulama. Ketika pejabat datang ke rumah ulama, ulamanya pun bukan memuji tapi memadahi. Kamu kalau seperti ini berdosa. Ikam seperti itu, itu yang bagusnya. Kalau sekarang kan memuji, hati-hati, jangan terlalu memuji, terlalu suka karena benci akhirnya. Ya ada. Nah itu makanya baiknya tuh bubuhan caleg-caleg itu tuh dipadahi. Ikam bila kayak ini berdosa masuk neraka. Nah, yang bagus bila sudah jadi terpikir tarusinya. Jangan belum jadi dipuji sudah. Wah, iya kada. Sebelum jadi dipuji sudah jadi kayak apa? Nah, itu. Ini kalau berharap kemegahan, harta, kemuliaan supaya banyak pengikut, niatnya tadi itu supaya orang yang sayang dengan inya nuntut ilmunya tadi, jangan sampai seperti itu. Dikata oleh Nabi SAW dengan sabdanya, ana min ghairi dajjalin akhwafu alaikum minad dajjal. Faqila wa ma huwa ya Rasulullah? Faqala ulama usu. Nah ini bahaya. Artinya aku terlebih takut atas kamu daripada Dajjal dan seorang lain daripada Dajjal. Maka sembah sahabat. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Maka sabda Rasulullah berkata, mereka itulah ulama yang jahat. Nah, hati-hati. Ulama jahat berpakaian seperti pakaian ulama, tapi niatnya salah, bulangnya ganal, niatnya salah. Nah itu kalau kita kan tahu lagi, kita nih bisa bepadah aja bang. Ketika kita disodori itu kan tahu lagi, iyalah datang dijulungi duit, kan tahu lagi kita. Mudah-mudahan kita bisa menahan itu aja sedikit-sedikit. Dan sabda Nabi SAW, manis dada ilman walam yazdad hudan walam yazdad minallah ila bu'dan. Artinya barang siapa bertambah ilmunya padahal tidak bertambah hidayahnya, niscaya tiada bertambah daripada Allah Ta'ala itu melainkan jauh. Nah ini nih orang tuh semakin hari ilmunya semakin bertambah. Ikam nih setiap hari belajar, seminggu sekali ke majelis, ada yang tiap malam ke majelis, yalah, atau seminggu sekali, tiap hari belajar nuntut ilmu, tapi petunjuk ikam kada bertambah. Nuntut ilmu, majelis salim, tapi hidayah kada bertambah, kebaikan kada bertambah. Itu kata Nabi, orang itu jauh dari Allah. Ikam tuh nuntut ilmu mulai kapan?
Iyalah, tiap hari pasti bertambah ilmunya. Kalau kuliah nuntut ilmu tuh bertambah ilmunya, apalagi malam majelis mendengari ceramah, mendengari taklim, bertambah ilmu. Tapi petunjuk kada bertambah, hidayah kada ada. Orang semakin hari ilmu bertambah semakin baik, inya kada. Yang awalnya sembahyang 5 waktu rajin majelis taklim, bolong-bolong sembahyang, itu jauh dari Allah. Tuh, jauh dari Allah. Padahal tahu aja tuh hukumnya, tapi tidak dilaksanakan. Nah, itu artinya orang itu tidak mengamalkan ilmunya. Orang kada mengamalkan ilmu, kada ada keberkahan baginya. Nah, itu kenapa? Karena nafsu, Bang, hawa nafsu itu. Nah, nafsu ini kada bisa ditahan. Kalau kada kita yang lawan, subuh dibanguni kada bangun. Sembahyang subuh. Nah, itu maka paling susah sembahyang subuh, ya kah? Itu paling susah sembahyang subuh. Padahal Allah Ta'ala tuh 2 rakaat aja memberi sholat subuh tuh, ya ada ngalih, apalagi 4 rakaat, so aku tambah ngalih. Itu Tuhan tuh tahu, ya Tuhan subuh tuh kubari 2 rakaat aja. Nah, kenapa? Karena tahu ngalihinya tuh sembahyang 2 rakaat aja ngalih, ya Tuhan kayak apa 4 rakaat, bisa 2 rakaat sholat, 2 rakaatnya guring ya. Iyalah, itu setan kalau ditahan nafsu, yang paling susah ditahan tuh nafsu. Itu karena nafsu ini ketika diciptakan, Allah tuh menciptakan akal dan nafsu. Nah, ketika Allah menciptakan akal, dipanggil Allah, akal kesini menghadap Allah, lalu ditanya Allah, akal kamu siapa, aku siapa? Ya Allah, jara akal, kamu adalah Tuhan yang menciptakanmu, kamu adalah Tuhan yang aku sembah, dan aku adalah orang yang menyembah kamu. Ya, akal taat. Allah ciptakan nafsu, dipanggil Allah nafsu tuh kedemeran nih, nafsu tadi kedemeran nih. Jadi wahai nafsu, kamu siapa, aku siapa, kata Allah. Jar nafsu, aku, kamu, tuh nafsu tuh. Gara-gara kayak itu dimasukkan Allah ke dalam neraka jahim 100 tahun nafsu tadi dibakar dalam neraka. Dibangkit, diambil, ditanyanya lagi nafsu, padahal sudah sudah disiksa 100 tahun nafsu tadi itu. Wahai nafsu, aku tanya lagi, nah aku siapa, kata Allah, kamu siapa? Masih aja nafsu tadi, aku, kamu. Masukkan Allah lagi dalam neraka 100 tahun, diambil lagi. Nah, yang kedua ini baru ditanyai, nafsu, aku siapa, kamu siapa? Jawab nafsu, engkau Tuhan yang menciptakanmu, menciptakanku, dan aku adalah hamba yang menyembah dirimu. Nah, tuh nafsu. Makanya susah nafsu nih. Biasanya nafsu itu membawa kepada yang tidak baik. Inna nafsal amaratu bisu, bahwasanya nafsu itu menuju kepada yang kada baik. Gitu. Kayak puasa. Nih para Ramadan nih, kalau puasa, makanya puasa itu apa? Definisinya menahan lapar dan dahaga serta menahan hawa. Tuh, kadada menahan setan di situ, dada. Lapar dan dahaga bisa ditahan biasanya. Yang susah tuh nafsu.
Ya, nah itu nafsu tadi dijadikan Allah, padahal sudah disiksa tuh, masih aja aku ikam tuh. Nah ini kembali ke sini. Jadi orang yang ilmunya bertambah tapi hidayahnya tidak bertambah, maka ini jauh dari Allah. Tiap hari menuntut ilmu, tiap hari belajar ilmu, tiap hari majelis taklim, ilmunya bertambah tapi kebaikannya tidak bertambah, berartinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Kita minta nasihat dan tausiah dari Ustadz Zainuddin. Mungkin ada kata-kata mutiara kata-kata mutiara dari beliau. Untuk itu kita persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala habibika Sayyidina Muhammadin adada kulli khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana telah mengumpulkan kita di tempat ini semata-mata hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, kekasih kita, Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut jejak langkah beliau min yaumil haja ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati senior ulun, dan beliau juga termasuk salah satu guru ulun, yaitu Al-Ustadz Ahmad Marzuki, dan bersama murid-murid beliau saya hormati majelis rutinan setiap malam Kamis. Mudah-mudahan tetap istiqomah, diampuni segala dosa kita seumur hidup lahir dan batin, dan dimatikan kita semua dalam keadaan beriman sempurna, husnul khotimah, masuk surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Sedikit menambah daripada tentang kajian kitab Hidayatus Salikin yang sudah dijelaskan beliau tadi, masalah hati. Kata beliau, pasang niat yang betul. Kalau kita melakukan amal ibadah apapun itu semata-mata karena Allah dan Rasulnya, terus bagaimana caranya kita agar bisa menjaga niat itu dengan baik? Misalnya seperti tulak undangan tadi, supaya hati betul-betul mantap, hanya mengharap ridhonya Allah, hanya mengharap kesenangannya Nabi Muhammad, maka sebelum kita menunaikan hajat orang itu, terlebih-lebih mau berangkat itu makan dahulu. Supaya apa? Supaya kada berharap makan di wadah orang. Nah, yang kedua, besangu banyu minum. Khawatir kada disuruh ngiruang banyu. Nah, jadi ada sudah benteng kita supaya kada berharap makanan dan minuman. Dan yang terakhir, guru kita pernah mengajarkan bahwa sangu, bawa duit jasidin. Jadi kita kada berharap orang memberi kita duit, tapi kita membawa duit sendiri, kalau bisa diamploki seorang. Jadi duit kita itu diamploki seorang.
Jadi ibarat datang ke rumah orang, menunaikan hajat orang, hendak berharap makan, sudah makan. Hendak berharap minum, ada membawa air minum. Pengen dikasih orang duit, sudah ada membawa uang sendiri. Tapi karena amplok, makanya diamploki sendiri. Nah, jadi ibarat datang ke rumah, diberi orang kah amplok ada aina duit seorang. Nah, terus lagi guru mengajarkan seandainya kita dihadiahi orang, kan amplok tuh biasanya orang memberi, jangan dibuka. Kalau bisa langsung ditabung. Nanti ada orang lagi ngasih, tabung dengan amplok-amploknya. Seandainya kita memerlukan, ambil itu, baru kita buka. Jadi kita tidak pilih memilih dalam menunaikan hajat orang. Karena kita tidak tahu nih, oh ini amplok dari si A, kada tahu kita isinya. Nah, kalau kita tahu, bisa berpikir tuh, oh di sana memberi 2.000 aja, kolek aku tolak aja. Di sana memberi 10.000, pas tapa imbai. Si A mau undang, si B mau undang. Akhirnya ada pilih memilih di hati. Di sana kemarin memberi 2.000 aja, di sana 10.000, aku di sana aja dah aja, yang terbanyak. Gara-gara kita langsung membuka amplok pemberian orang tadi. Nah, jadi kalau bisa, kalau sudah dapat langsung simpan. Kalau kita memerlukan, baru kita buka. Nah, itu salah satu benteng kita untuk menjaga niat, bagaimana caranya agar tidak berharap dengan pemberian makhluk, sehingga niat kita betul-betul selamat daripada hanya menunaikan hajat karena Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja guru yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Ampun maaf, minta halal, minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammadin adada kulli khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hubba ma yuhibbuk wa hubba kullu amali yuqaribuna ila hubbik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban wa balikna Ramadan wa bi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. تقبل يا كريم.